Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Triwahyuni di kelas 11 Mata Pelajaran Kimia semester genap. Untuk semester ini kita tetap menggunakan daring. Jangan kendor, tetap semangat. Untuk bab pertama, materi yang pertama, kita membahas tentang asam basa. Oke, kita mulai dengan identifikasi asam basa. Asam, kalian pernah mendengar kata asam? Sering ya, apalagi yang berhubungan dengan buah-buahan. Kata asam berasal dari bahasa Latin, acidum atau acid. Ya, sering kita mendengar ya acid ya dalam bahasa Inggris. Asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Larutan elektrolit kita mengingat waktu di kelas 10 ya, larutan asam dapat menghantarkan listrik dan mempunyai ciri dia dapat menyalakan bola lampu. Asam merupakan zat biasa yang ditemukan di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, baik pada buah-buahan, dalam zat kimia di rumah, di industri, bahkan dalam tubuh kita sendiri terdapat asam. Nah, misalnya kalian menggunakan mangga mentah, rasanya asam. Nah, sifat-sifat asam antara lain, misalnya semua asam berasa masam, ya. Mengapa dinamakan asam? Karena semua rasanya masam. Asam bersifat korosif. Korosif itu yaitu dapat membuat besi berkarat, ya, menimbulkan perkaratan. Asam mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi nanti misalnya larutan asam diuji dengan kertas lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah. Asam bersifat elektrolit, jadi dapat menghantarkan listrik. Di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Contoh asam antara lain asam sitrat yang di dalam buah jeruk, ya, asam asetat dalam larutan cuka, asam askorbat atau vitamin C dalam tomat, nanas, jeruk, ya. Apalagi di masa pandemi begini, kita harus sering-sering mengonsumsi vitamin C. Nah, nggak usah jauh-jauh, kalian ada di dalam tomat, nanas, jeruk, dan buah-buahan lainnya ya, mangga. Nah, di sini ada jenis asam, asam kuat, asam lemah. Contoh-contohnya misalnya asam askorbat, termasuk asam lemah terdapat dalam buah-buahan. Asam karbonat, asam lemah, minuman berkarbonat, ya, seperti saya nggak bisa sebut merek, tapi minuman-minuman yang ada yang sering kalian minum. Asam sitrat, asam lemah ada dalam buah jeruk. Asam etanoat, asam lemah ada dalam cuka. Asam laktat, asam lemah ada dalam susu basi. Asam klorida, asam kuat ada di dalam lambung kita ya. Makanya kita sering mendengar asam lambung ya, karena di dalam lambung kita ini asam, dapat asam klorida. Asam nitrat, asam kuat ada di pupuk. Asam fosfat ada di cat anti karat. Asam sulfat ada di aki. Asam formiat ada di semut. Nah, lalu basa. Nah, sudah pernah mendengar kata basa? Basa ya, bukan basah. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, secara umum basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rasanya pahit jika dicicipi. Dalam keadaan murni umumnya berupa kristal padat, tingkat keasaman lebih besar dari 7. Terasa licin di kulit. Ya, tapi jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya. Memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya tinggi. Dapat mengemulsi minyak, merupakan elektrolit, larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Contoh basah, misalnya amoniak, itu ada di dalam bahan pemutih pembuatan pupuk atau asam lemah, basa lemah. Kalsium hidroksida, obat untuk mengurangi tingkat keasaman tanah.
Ya, kalsium oksida bahan pembuatan semen, magnesium hidroksida tablet untuk mengurangi asam lambung, natrium hidroksida bahan pembersih oven dan bahan pembuat sabun. Identifikasi asam dan basa. Asam dan basa dapat diidentifikasikan dengan menggunakan zat yang disebut indikator. Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini dulu materinya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sering mencuci tangan memakai sabun. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.